ini saya yang terbalik, aku siapa? Dan saya di situ sukma saya menangis. Dan saya didatengin sama dia termasuk leluhur saya, dan dia berkata, kamu belum waktunya pulang. Dalam kategori apa ini pulang? Ya mungkin ya, karena kan sudah 78 hari sukma saya tidak ada, dan waktu itu saya kondisinya memang benar-benar udah memasuki masa kritis, karena saya hampir setiap hari saya pingsan, dan pingsan saya itu dalam kategori lama. Bahkan untuk ketika saya pingsan itu napas saya berhenti, tidak ada napas. Dan ketika saya tidak ada napas itu saya melihat jasad saya, ini jasad saya. Terus saya siapa? Saya berkata sendiri, kalau itu saya, terus saya siapa? Kan saya nggak tahu nih kalau saya ini sukma. Mirip dengan saya, dia siapa? Terus leluhur saya berkata, kamu belum waktunya pulang, kembalilah. Itu yang saya alami. Dan ketika itu ibu sadar? Tidak. Belum. Dan yang memberitahu kalau saya itu sukmanya hilang justru tempat yang pernah saya datangi. Jadi kami dari tim Babang Petualang pernah ziarah ke makam leluhur yang ada di Desa Melepari, dan di sana itu tempatnya sangat angker ya, Situ ada satu makam. Ini makamnya ada 3, dan yang paling atas itu makam yang paling panjang itu bukan makam manusia, dan itu makam harimau. Kalau orang Jambi bilang itu cenaku ya. Itu makam paling panjang, dan beliaulah yang berkata, kalau saya tidak ada sukmahnya. Dari beliau kami tahu, keluarga saya tahu kalau saya tidak ada sukmah. Jadi keluarga saya mencari tahu nih, gimana sih cara memulangkan sukmah, apa caranya, terus amalan apa yang kita baca untuk memulangkan sukmah. Akhirnya ada penjelasan untuk memanggil sukmah, dan itu dilakukan selama 7 hari. Gitu. Jadi istilahnya itu ditarik kembali. Ya, ditarik kembali sukmahnya. Dan waktu itu ibu langsung bisa sadar seperti biasa atau melakukan proses-proses yang panjang lagi? Berproses, iya. Dalam proses itu ada tidak dari pihak keluarga itu melakukan istilahnya itu tanya-tanya ke luar sana gitu, minta bantuan orang lain atau gimana gitu? Nah, kebetulan kita punya guru, kita juga punya guru spiritual, dan atas bimbingan beliau disarankan untuk memanggil sukmah dengan niatkan menghadiahkan Al-Fatihah ke jasad dan ke ruh saya. Ketika pemanggilan sukma itu ada kejadian yang menurut, kalau di alam nyata mungkin kalau kita ya, nalarnya kita itu tidak masuk akal. Karena apa? Saya melihat di sana itu saya diikat dan menggunakan baju merah, dan malam ketika sukma saya pulang pun saya menggunakan baju yang sama. Mungkin Allah itu sudah merencanakan sesuatu ya. Ketika saya sukmanya diambil menggunakan baju itu, pas saya kembali pun saya menggunakan baju yang sama. Takdirkan dari Allah sudah menakdirkan engkau akan kembali ke jasadmu. Dan jadi menunggu waktu yang pas gitu ya. Waktu yang pas itu tepat di 78 hari. Gitu. Jadi ketika itu ibu sadar nih, singkat cerita gitu ya, sadar dan kembali sukma ke dalam tubuh dan mengetahui menggunakan baju itu, respect atau respon itu bagaimana gitu? Saya hanya bilang, kok kalian lari, nggak nunggu bunda? Itu saya respect itu langsung terucap seperti itu. Iya, kenapa? Sukma saya itu dibebaskan. Saya ingat itu ada anak angkat saya yang bernama Surya. Dia menarik tangan saya ingat dia narik tangan saya itu nyata ya, tangan saya itu merah. Terus saya kesandung, tapi jasad saya itu kesakitan.
Saya lari dan yang namanya Kak Surya ini lepas. Terus saya ikutin gitu loh, saya hanya dengar suara, kamu ikutin cahaya putih, kamu pulang. Itu sebenarnya saya pengen noleh karena ada yang manggil gitu kan.